Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak hebat, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Kita masih membahas tentang hubungan antar garis. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari pengertian garis dan jenis-jenis garis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan dua garis. Nah, hebat, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gambar yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, di antaranya ada gambar senar gitar, ada gambar rel kereta api, jejeran kabel listrik, pagar rumah, jalur zebra cross, kolam renang, dan jarum jam yang bahkan setiap jam kita melihatnya. Nah, anak-anak hebat, kira-kira apa ya hubungannya gambar-gambar ini dengan pelajaran kita hari ini? Agar lebih paham lagi, marilah kita lanjutkan materi berikut. Hubungan dua garis. Yang pertama, garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedudukan garis-garis tersebut tidak berpotongan walaupun diperpanjang sampai tak hingga. Perhatikan gambar berikut. Garis P sejajar dengan garis Q. Nah, jika garis P kita perpanjang dan garis Q juga kita perpanjang, maka dia tidak akan berpotongan. Maka garis P disebut sejajar dengan garis Q. Nah, anak-anak hebat, marilah kita berlatih agar lebih paham lagi tentang garis sejajar. Berilah tanda checklist pada garis yang sejajar. Perhatikan, ada gambar A, B, C, dan D. Nah, anak-anak hebat, silakan kamu perhatikan kira-kira mana garis yang sejajar. Ya, mari kita lakukan bersama. Kita lihat yang A. Apakah gambar A merupakan garis sejajar? Ya, ternyata benar. Kenapa dia bisa dikatakan garis sejajar? Kita lihat. Oh, ternyata setelah kita perpanjang sampai panjang sekali, garis tersebut tidak berpotongan, maka dia disebut dengan garis sejajar. Gambar yang kedua, ternyata tidak. Kita buktikan, kita perpanjang. Setelah kita perpanjang, ternyata terjadi perpotongan pada suatu titik, makanya dia tidak dikatakan garis sejajar. Yang C, tidak. Kenapa ya? Iya, karena dia hanya ada satu garis. Yang D termasuk. Kita lihat. Ya, ternyata setelah kita perpanjang tidak terjadi perpotongan. Maka D juga termasuk kepada garis yang sejajar. Jadi, dari keempat gambar kita ini yang termasuk garis sejajar adalah garis A dan garis D. Nah, anak-anak hebat, kita masuk kepada garis berpotongan. Apa itu garis yang berpotongan? Nah, dua buah garis yang dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan gambar. Garis M berpotongan dengan garis N pada titik O. Ini yang dikatakan berpotongan. Nah, gambar kedua, garis K berpotongan juga dengan
garis L. Tetapi ada yang beda nggak? Iya, berbeda. Sudut yang dibentuk dari perpotongan ini adalah sudut siku-siku. Ayo, siapa yang tahu berapa besar sudut siku-siku? Iya, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka garis yang berpotongan ini disebut dengan garis berpotongan tegak lurus. Nah, dapat juga kita tulis dengan K atau garis K berpotongan tegak lurus dengan L. Nah, jadi simbolnya seperti ini ya nak ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita sering menemui garis yang berpotongan. Salah satu contohnya yaitu garis yang ada pada lapangan. Oke, lanjut yang ketiga, garis berimpit. Dua buah garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Perhatikan garis M. Garis M berimpit dengan garis N. Salah satu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kita sering melihat garis jarum jam yang menunjukkan pukul 12 tepat. Nah, hebat. Itulah materi yang kita pelajari. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita berlatih melihat garis-garis sejajar, garis yang berpotongan, garis yang berimpit. Perhatikan gambar. Gambar ini adalah gabungan bangun datar yang terdiri dari 3 bangun datar. Ya, ada persegi, ada persegi panjang, dan ada segitiga. Nah, sebelumnya kamu sudah bisa menentukan keliling dan luas gabungan bangun datar. Sekarang kita lihat apa saja garis-garis yang ada pada bangunan tersebut. Sebutkan hubungan garis yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, yang pertama kita lihat garis yang sejajar. Kira-kira garis yang sejajar yang mana ya nak ya? Ya, kita lihat. Garis AD sejajar dengan garis BC. Ya, ada lagi yang sejajar? Sejajar juga dengan garis EF. Maka dapat kita tuliskan AD sejajar dengan BC dan sejajar dengan EF. Ada lagi? Iya, DF sejajar dengan AE. Ya, dapat juga kita tuliskan. Nah, setelah sejajar kita cari garis yang berpotongan. Kira-kira adakah yang berpotongan? Mari kita lihat garis-garis yang berpotongan. AD berpotongan dengan AE pada titik A. Nah, kedua garis ini berpotongan secara tegak lurus. Lanjut. AD juga berpotongan dengan garis DH pada titik D. Lagi. Ternyata garis AD ini juga berpotongan dengan garis FD atau DF pada titik D. Oke, maka dapat kita tuliskan garis AD berpotongan tegak lurus dengan garis AE dan garis DF dan berpotongan dengan garis DH. Apakah masih ada? Kita cari lagi. Garis DH berpotongan dengan garis FH pada titik H. Dapat juga kita tulis DH berpotongan dengan FH. Nah, anak-anak hebat yang ada di rumah, silahkan kamu cari garis-garis yang berpotongan yang terdapat pada gambar ini, karena masih banyak garis yang berpotongan. Nah, lanjut kita cari garis yang berimpit. Adakah garis yang berimpit pada gambar ini? Perhatikan. Garis AE
berimpit dengan garis AB. Nah, kan dapat kita tulis AE berimpit dengan AB. Ada lagi? Ya, garis DF berimpit dengan garis DC. Kan dapat juga kita tulis DF berimpit dengan DC. Selain itu, masih ada. Kita lihat DF dengan sisi persegi dan persegi panjang berhimpit dengan garis DF pada sisi segitiga. Nah, gitu. Nah, hebat. Apakah masih ada garis yang berimpit? Ya, tentu. Silakan kamu temukan garis-garis yang berimpit yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, hebat. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Tentunya sangat mudah untuk menentukan garis sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang berimpit. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan latihan. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah tuliskan semua garis yang sejajar dengan garis RS. Ayo, kamu cari garis RS yang mana? Ternyata RS ini, nak. Kamu cari garis yang sejajar dengan garis RS. Yang kedua, tuliskan semua garis yang berpotongan dengan garis XY. Cari garis XY. XY ini yang warna hitam. XY. Kamu tuliskan garis-garis yang berpotongan dengan garis XY. Yang ketiga, tuliskan semua garis yang saling berimpit. Silahkan kamu perhatikan mana garis yang saling berimpit. Oke, anak-anak hebat, silahkan kerjakan tugas pada buku latihan kalian. Apabila sudah selesai, kirim tugas kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Nah, anak-anak hebat, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.